Hai anak hebat, apakah kalian pernah mendengar legenda tentang Robin Hood? Hari ini kita akan bercerita tentang Robin Hood, pahlawan pembela rakyat yang cerdas dan pemberani. Kisah ini terjadi di sebuah tempat yang makmur dan subur jauh di negara Inggris, di sebuah tempat bernama Nottingham. Pada masa itu, Inggris sedang dalam peperangan. Semua anak laki-laki yang sudah dewasa dikirim ke medan perang. Begitu juga dengan Robin Locksley. Robin adalah seorang anak laki-laki yang nakal dan manja. Ayahnya memiliki tanah yang luas dan sebuah kastil yang megah, sehingga Robin tidak pernah merasakan hidup dalam kesulitan. Ketika perang melanda Inggris, Robin pun harus berangkat ke medan perang di sebuah negeri yang jauh dan meninggalkan ayahnya, Duke of Locksley. Bertahun-tahun lamanya, Robin hidup dalam peperangan. Dia telah merasakan sulitnya kehidupan di tengah pertempuran, sehingga Robin pun berubah dari seorang anak yang nakal dan manja. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, baik hati dan pemberani. Pada hari itu, Robin berangkat untuk pulang ke rumahnya. Dia sangat rindu pada kampung halaman yang sudah bertahun-tahun ditinggalkannya, dan dia juga sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Sesampainya di wilayah milik keluarga Locksley, Robin sangat terkejut melihat tanah, kebun dan ladangnya yang dulu subur dan makmur, kini menjadi kering, tandus dan tidak terurus. Robin pun segera berangkat menuju kastil ayahnya. "Ayah, ayah di mana? Aku pulang, ayah." Robin berteriak memanggil ayahnya. Dia mencari-cari ke dalam kastil. Namun kastil itu sepi dan gelap. Tidak ada satu orang pun yang tampak. Kemana perginya ya para pelayan dan ayahnya? "Tuan muda, apakah itu engkau, Tuan muda?" Perlahan dia mendengar sebuah suara memanggilnya. "Iya, ini aku." Robin mengenali suara itu. Itu adalah suara pelayan ayahnya. "Kemana ayahku? Kenapa kastil ini sepi?" tanya Robin. Maka pelayannya pun mulai bercerita. Tuan muda sudah terlalu lama pergi berperang. Nottingham yang sekarang sudah bukan seperti Nottingham yang dulu lagi. Setahun setelah para pemuda Nottingham dikirim ke medan perang, datang seorang sheriff ke kota ini menggantikan sheriff yang lama. Nottingham kini diperintah oleh seorang sheriff yang kejam. Dia memberi pajak yang tinggi kepada rakyat. Siapapun yang tidak bisa membayar pajak, maka tanahnya akan dirampas menjadi milik kerajaan. Yang mulia Duke of Locksley tidak setuju dengan kekejaman sheriff, maka beliau pun mengirimkan surat kepada Raja Richard di ibu kota. Beliau menceritakan semua masalah yang terjadi di Nottingham. Tetapi di perjalanan, kurir yang membawa suratnya ditangkap oleh sheriff. Para pengawal sheriff pun datang. Mereka merampas seluruh tanah milik keluarga Locksley, dan Duke of Locksley pun dihukum, Tuan muda. Beliau dihukum dengan tuduhan pemberontakan. "Dituduh memberontak? Mana mungkin? Ayahku adalah seseorang yang sangat setia kepada Raja Richard." Robin pun sangat terkejut. Ternyata ayahnya sudah tiada dan seluruh harta kekayaannya sudah dirampas oleh sheriff Nottingham. "Sebaiknya Tuan muda segera pergi dari sini. Kastil ini sekarang sudah menjadi milik sheriff. Jika dia tahu Tuan muda sudah pulang, pasti Tuan muda akan ditangkap." Robin pun segera meninggalkan kastil. Dia sendirian. Dia tidak memiliki rumah dan tidak punya tujuan jelas. Robin pun berjalan menyusuri ladang dan kebun yang dulu miliknya. Dia berjalan dengan sedih. Dia teringat pada ayahnya. Dia menyesal telah meninggalkan ayahnya sekian lama untuk pergi berperang. Robin Locksley, apakah itu kamu?" Terdengar sebuah suara menyapa Robin.
Di hadapan Robin muncul seorang gadis yang cantik bersama pelayannya. Ternyata gadis itu adalah Marian, sahabat Robin di masa kecil dulu. Marian, wah sudah lama kita tidak bertemu. Kamu sudah dewasa dan sangat cantik sekarang. Robin, kenapa kamu berkeliaran seperti ini? Kalau ada pengawal sheriff yang melihatmu, kamu bisa ditangkap. Bagaimana kalau kamu tinggal di tempatku saja, Robin? Sheriff tidak berani mengganggu aku karena aku adalah sepupu Raja Richard. Walaupun dia tidak memperbolehkan aku keluar dari wilayah Nottingham. Jangan, Marian. Kalau aku tinggal di tempatmu dan Sheriff tahu, pasti kamu juga akan dihukum. Hei, jangan lari! Jangan lari, pencuri! Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Robin dan Marian pun melihat seorang anak kecil berlari dikejar oleh 2 orang pengawal sheriff. Robin pun melupakan ketakutannya akan bertemu dengan pengawal sheriff. Dia langsung ikut berlari mengejar untuk menyelamatkan anak itu. Para pengawal akhirnya melawan Robin. Namun mereka bukanlah tandingan Robin. Robin berhasil mengalahkan mereka dan mereka pun lari ketakutan. Hai anak nakal, kenapa kau mencuri sih? Apa kau tidak tahu mencuri itu berdosa? Kalau aku tidak menolongmu tadi, bagaimana coba nasibmu? Kata Robin pada anak kecil itu. Tapi aku mencuri karena lapar, Tuan. Ayahku sudah tidak lagi bekerja semenjak sheriff merampas tanah-tanah perkebunan di sini. Aku cuma mencuri sedikit untuk makan ibuku dan aku. Tapi sheriff mencuri sangat banyak dari kami. Jawab anak itu. Robin pun mengerti maksudnya. Iya memang benar sih. Kalau kita masih dipimpin oleh sheriff yang lama, yang baik dan bijaksana, pasti hidup kita akan lebih baik dan kamu tidak perlu mencuri. Robin pun kemudian mengantarkan anak kecil itu pulang ke rumahnya. Anak itu tinggal di hutan Sherwood bersama dengan sekelompok penduduk desa. Mereka adalah para pekerja yang tidak lagi bekerja karena tuan tanah sudah kehilangan ladang dan kebun. Mereka hidup kekurangan namun tampak bahagia. Kami memang kekurangan, tapi di sini kami hidup dengan tentram, kata Little John, pemimpin mereka. Dibandingkan dengan penduduk di kota yang hidup sangat susah dan ketakutan, mereka dibayang-bayangi oleh kekejaman sheriff. Salah sedikit saja bisa dihukum cambuk atau bahkan dihukum gantung. Kami hidup tenang di sini karena kami menakut-nakuti semua orang yang lewat dengan suara hantu, sehingga tidak ada yang berani datang ke sini. Mereka berpikir ini adalah hutan berhantu. Kejam sekali sheriff Nottingham ini, kata Robin Hood. Kita harus menolong penduduk, Little John. Kita tidak bisa membiarkan sheriff berbuat sesukanya. Untuk apa? Tidak ada gunanya, Robin. Kita tidak punya uang, tidak punya makanan, apalagi senjata. Jawab Little John. Tapi kalau kita biarkan, maka dia akan semakin kejam. Bagaimana nasib anak-anak nanti ketika mereka dewasa? Begini, aku akan mengajari kalian membuat busur dan panah dari kayu. Aku juga akan mengajari kalian semua memanah. Bagaimana? Untuk apa sih, Robin? Apakah dengan panah kita bisa melawan kekuasaan sheriff? Mereka bersenjata. Jangan takut, Little John. Aku memiliki rencana untuk menjatuhkan kekuasaan sheriff. Kalian harus percaya kepadaku. Maka seluruh penduduk hutan Sherwood pun mulai bekerja sama. Mereka membuat busur dan panah. Robin pun mengajari mereka memanah, sehingga mereka bisa berburu binatang di hutan dan tidak pernah lagi kekurangan makanan. Suatu hari, Little John mendengar kabar bahwa kereta yang membawa uang hasil pajak untuk sheriff akan melewati hutan Sherwood.
Robin pun menyuruh semua orang untuk bersiap-siap. Teman-teman, bersiaplah. Kita akan merampas uang pajak dari kereta kuda sheriff, kata Robin. Hei Tuan Robin, bukankah kau mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencuri? Kata si anak kecil mengingatkan Robin. Uang itu bukan milik sheriff. Itu adalah uang yang dirampas dari penduduk Nottingham. Kita akan mencurinya untuk mengembalikannya lagi. Uang itu akan kita bagikan kembali kepada semua penduduk yang kelaparan dan kesusahan, jawab Robin Hood. Baiklah, aku setuju kalau begitu, kata Little John. Kita akan merampas kereta kuda itu. Bagaimana teman-teman? Ayo kita bersatu untuk mengalahkan Sheriff Nottingham. Maka ketika kereta kuda tiba di hutan Sherwood, penduduk hutan pun bersiap-siap. Kereta kuda dijebak untuk masuk ke dalam hutan yang lebat. Mereka dipaksa menyerahkan seluruh isi kereta. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian merampas kereta sheriff? Apa kalian tidak takut akan hukuman sheriff nantinya? Kata para pengawal. Seharusnya kalian yang lebih takut akan hukuman Tuhan. Kalian membantu sheriff yang kejam untuk menyengsarakan rakyat, jawab Robin Hood. Sampaikan salamku untuk sheriff. Aku Robin Hood. Aku akan membela penduduk yang lemah dan kelak aku akan datang untuk berhadapan dengan sheriff. Sesuai dengan janjinya, Robin Locksley yang sekarang dipanggil dengan nama Robin Hood membagi-bagikan uang hasil rampasan pada rakyat yang kelaparan dan kesusahan. Namanya pun mulai dikenal. Para bangsawan yang kejam dan tamak membenci dia dan takut kepadanya karena kereta para bangsawan yang lewat di hutan Sherwood selalu dicegat oleh para pahlawan hutan Sherwood. Apa yang kau inginkan dari kami, Robin Hood? Kata mereka. Aku ingin kalian menyumbangkan sedikit harta untuk rakyat. Apa kalian tidak lihat? Banyak rakyat yang kelaparan dan kesulitan, tapi kalian malah hidup bersenang-senang. Makan enak, hidup mewah. Kami hanya minta sedikit. Tolong lepaskan perhiasan kalian, Nyonya dan Tuan. Anggaplah ini sekedar sumbangan bagi rakyat jelata. Terima kasih. Rakyat pun memuja-muja Robin. Mereka tidak tahu siapa dia karena dia selalu muncul dengan tudung di kepala. Dia membagi-bagikan keping uang dan makanan kepada rakyat. Sementara itu, sheriff sangat membencinya. Dasar kalian para pengawal yang tidak becus. Mengurus satu orang saja kalian tidak bisa. Berikan hadiah bagi siapa yang bisa mengatakan kepadaku siapa Robin Hood dan di mana dia tinggal. Tidak ada yang mau menyerahkan dia, Tuan, kata pengawalnya. Aku adalah penguasa di sini. Mana mungkin mereka tidak mau melakukan apa yang aku suruh. Memang benar, Tuan Sheriff penguasa di sini. Tapi bagi rakyat, Robin Hood adalah pahlawan dan pemimpin mereka. Mereka mencintai Robin Hood. Apa? Sheriff pun semakin murka mendengar bahwa rakyat Nottingham lebih membela Robin Hood dibandingkan dengan dirinya. Dia pun mengumpulkan seluruh bangsawan untuk rapat di kastilnya. Aku ingin minta pendapat kalian semua mengenai Robin Hood. Kalau ini terus-terusan dibiarkan, dia bisa merusak seluruh rencanaku. Begini yang mulia Sheriff. Rakyat memang memuja Robin Hood. Tetapi mereka tetaplah rakyat Inggris yang sangat menghormati dan mengagumi Raja Richard, kata salah satu bangsawan. Apa maksudmu? Apa hubungannya wilayah Nottingham dengan Raja Richard? Tanya Sheriff. Begini, mungkin kalau Tuan Sheriff menikah dengan salah satu keluarga Raja Richard dan menjadi anggota kerajaan, maka rakyat akan menganggap Tuan Sheriff
pantas menjadi pemimpin mereka, jawab si bangsawan. Benar juga Tuan Sheriff, kata seorang bangsawan lainnya. Bukankah di Nottingham tinggal salah seorang sepupu Raja Richard yang bernama Lady Marian? Bagaimana kalau Tuan menikah dengan Lady Marian? Maka Tuan Sheriff akan dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan. Benar juga usul kalian. Kalau aku menikah dengan Lady Marian, aku bisa memerintah Nottingham sampai selama-lamanya. Hebat usul kalian. Maka Sheriff pun berunding dengan para bangsawan dan penasihatnya. Mereka pun bersepakat bahwa Sheriff harus segera menikah dengan Lady Marian, sepupu Raja Richard, agar Sheriff bisa dianggap keluarga raja dan bisa memimpin Nottingham selama-lamanya. Para pengawal Sheriff pun berangkat menuju kastil Lady Marian. Marian dijemput paksa dan dikurung di dalam menara kastil. Selamat datang di kastilku, Lady Marian. Sebentar lagi upacara pernikahan kita akan diadakan. Upacara pernikahan? Siapa yang mau menikah denganmu? Kau adalah Sheriff yang kejam. Aku tidak akan pernah mau menikah denganmu. Lepaskan aku dari kastil ini sekarang. Akan aku laporkan semua perbuatanmu kepada sepupuku Raja Richard. Lady Marian, aku sudah mengirimkan undangan kepada Raja Richard. Beliau sendiri yang akan datang untuk merestui pernikahan kita. Jadi, kau tidak bisa menolak. Hah? Aku tidak ingin menikah denganmu, kau Sheriff yang kejam. Bagaimana ini? Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari sini? Bagaimana ya kisah kelanjutan petualangan Robin Hood? Apa yang akan terjadi dengan penduduk Nottingham dan bagaimana dengan Lady Marian? Dengarkan kelanjutannya di bagian kedua ya.